tahun ini kita banyak bicara mengenai iman, ya. Kita bicara mengenai kriteria-kriteria yang seperti Yesus, yaitu domba dan singa. Puji Tuhan, ya. Well, saudara, minggu lalu kalau saudara ingat, saya menceritakan mengenai Ratu Esther. Ratu Esther ini ratu yang dipersiapkan Tuhan. Namun seperti yang saya katakan bahwa hidup ini adalah pilihan. Saudara mau milih maju atau saudara mau diem aja dengan alasan-alasan saudara takut dan sebagainya. Karena Tuhan tidak membuat kita robot di remote, ya, remote control, ya. Tuhan tidak membuat kita robot, tetapi Tuhan memberikan kita free will. Katakan free will. Free will itu adalah kehendak bebas. Kita memiliki kehendak bebas yang mana kita bisa milih maju atau mundur atau kita ngejogrok, ya, stagnan, artinya tidak mau beranjak kemana-mana. Nah, Ratu Esther ini dia dipilih untuk menjadi ratu di sana supaya suatu hari dia bisa menyelamatkan bangsa Yahudi. Saudara hidup dipilih Tuhan menjadi wakilnya Tuhan di bumi untuk suatu tujuan yang mulia. Ya, untuk tujuan yang mulia. Jadi bukan semata-mata hanya saudara giling cari duit untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, bukan. Tetapi ada saat-saatnya nanti di mana Tuhan akan pakai saudara, akan tuntut saudara. Apakah saudara mau maju ataukah saudara mau diem aja? Dan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa waktu Ratu Esther ini diminta Mordekai untuk menyelamatkan bangsanya, dia memakai alasan yang tepat. Betul, alasannya tepat. Saya 30 hari gak dipanggil raja. Kalau gak dipanggil, orang itu kalau datang di hadapan raja, satu saja keputusannya, yaitu hukuman mati. Alasannya tepat. Banyak kita menggunakan alasan yang tepat. Soalnya aku gini, soalnya aku gitu. Alasan, saudara. Kalau sampai di pengadilan surga nanti, kita tidak bisa beralasan. Tuhan sudah kasih semua jalannya. Tuhan kasih semua sumbernya. Tuhan kasih keberanian. Hanya seringkali kita tidak menggunakannya. Saudara tahu tempat yang terkaya di dunia di mana? Ada yang bisa jawab? Tempat terkaya di dunia? Ada? Saudara tahu tempat terkaya di dunia di mana? Di mana? Di mana? Coba teriak coba. Iran. Ada yang lain lagi? Tempat terkaya di dunia? Vatikan. Wow. Jawabannya keren nih. Ada lagi? Swiss. Wow, bagus. Ada yang lain yang mau jawab lagi? Udah 3 itu bagus banget. Tapi ada yang lebih kaya dari itu. Yaitu kuburan. Kuburan itu tempat terkaya di dunia, di mana banyak sekali visi-visi yang terpendam di sana. Banyak chef yang terpendam di sana. Banyak penulis lagu yang lagunya terpendam di sana. Banyak orang-orang yang seharusnya kaya,
Terpendam di sana kekayaannya yang harusnya bisa menghasilkan emas, menghasilkan triliun, billion dan sebagainya, tetapi terpendam di sana. Orang seringkali banyak takut akan kehidupan, takut tantangan hidup, tetapi apa yang ditakutkan kebanyakan tidak pernah terjadi sampai di liang kubur, saudara. Aku takut, aku gak wani, aku gak bisa. Akhirnya sampai dia mati pun ketakutan ini gak pernah muncul dalam hidupnya. Tiwas judulnya ya. Nanti kalau mati ada judulnya, was tiwas ini ya. Nah, Ratu Ester ini akhirnya berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Katanya, if I perish, I perish. Jika aku memang terpaksa harus mati untuk membela bangsaku, biarlah aku mati. Dan ternyata di sanalah Tuhan mengirimkan the favor of God. Perkenanan Tuhan. Saat kita berani menyerahkan nyawa kita, maka Tuhan akan memberikan perkenanan, saudara. Tetapi saat kita menyayangkan nyawa kita, maka Tuhan tidak akan turun tangan. Maka kita tidak akan memperoleh nyawa. Pagi hari ini saya akan menyambung yaitu kisah kepahlawanan seseorang yang sangat luar biasa. Kita baca 1 Tawarik 11 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Siap? 2, 3. Alright, dari sini kita pertama melihat begini, Daud ini kenapa dia menantang nih, ngasih tantangan ya, siapa yang lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, karena ini orang Yebus kotanya sangat rapi banget, ditutup dengan gerbang, dengan tembok yang mengelilingi sehingga orang nggak bisa masuk. Jadi kota ini dikawal sedemikian rupa sehingga Daud ini memberi tantangan, siapa yang bisa mengalahkan, memukul kalah mereka, dia akan jadi kepala dan pemimpin. Saya merinding ngomong gini. Karena apa? Daud tahu seseorang yang akan muncul dari sana, orang yang akan menyerahkan nyawanya, berani menyerahkan nyawanya, dia patut menjadi pemimpin. Lalu kita sekarang selidiki bagaimana caranya Yoab ini dia menang, masuk, menerobos, memukul kalah orang Yebus. Kita baca dari 2 Samuel 5 ayat 8. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Ya, ini di bawahnya hal lain ya. Tetapi di sini kita melihat bahwa ternyata di Alkitab itu diceritakan caranya nih. Caranya supaya mereka orang yang akan mengalahkan orang Yebus ini tahu memenangkannya. Caranya lewat apa? Hanya lewat saluran air. Saluran air itu isinya manusia yang begitu banyak, saudara. Ya. Kira
Kira-kira kalau saudara harus masuk lewat got yang isinya buak sebangsa itu kotorannya numpuk di situ, kira-kira gimana? Nutup hidung pun nggak bisa karena harus nyibak ke. Dan itu salurannya panjang. Dia harus berenang di manusia bangsa Yebus itu. Bayangin saudara. Itu hal yang gak gampang. Gak semua orang mau. Gak semua orang mau bayar harga. Gak main-main harganya. Tetapi yang luar biasanya di sini bagaimana Yoab. Dia masih sepupunya Daud, ya, anak kakaknya Daud, kakak perempuannya yang bernama Zeruya itu adalah mbakyunya Raja Daud, ya. Rupanya Yoab ini berani menerobos tempat yang begitu menjijikan, yang begitu bau, yang begitu menggelikan, yang tidak layak dimasuki oleh manusia. Dan disinilah kita melihat bahwa Yoab ini mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak menyayangkan nyawanya. Saat kita melihat bahwa dia tidak menyayangkan nyawanya, maka Tuhan memberikan lebih nyawa-nyawa orang banyak, kepercayaan yang luar biasa. Dia memimpin pasukan Daud dan kemanapun selalu berkemenangan. Bahkan kita lihat Yoab itu luar biasa. Dia sudah memenangkan, hampir memenangkan pertarungan. Lalu dia panggil raja, tuanku Raja Daud. Dia mungkin lebih tua daripada Daud, tetapi dia bilang, tuanku Raja Daud, sekarang raja boleh datang, ngambil kekuasaan, ngambil mahkotanya. Yoab tidak mau mengambil kemuliaan bagi dirinya. Yoab memberikan kemuliaan kepada Raja Daud, padahal yang ngoyo-ngoyo dia, yang capek-capek dia, yang hampir kepanah mati dia. Tetapi dia berkata, raja silakan ambil. Orang yang luar biasa. Walaupun ada kelemahannya di belakangnya kemudian, tetapi kita melihat ini orang luar biasa. Ya. Sekarang saya tanya, kenapa Daud menantang begini? Karena Daud ingat bagaimana dia sendiri mempertaruhkan nyawanya menyerang siapa? Goliat, saudara. Ya. Medan kita masing-masing. Medan Yoab nggak melewati Goliat, nggak harus hadap-hadapan sama Goliat, tapi hadap-hadapan sama sesuatu yang menjijikkan sepanjang lorong saluran air. Kalau cuma saluran air biasa nggak apa-apa, saudara, ya. Bisa enak-enak renang, tetapi itu saluran kotoran. Saluran air besar. Nah, ini Daud ini, saya pikir kenapa dia menantang yang begini. Kan kita nggak main-main. Misalnya saya berkata begini, atau papi yang berkata begini, ya siapa yang bisa melakukan ini dan itu nanti saya serahin pengembalaan gitu ya. Loh, tapi kan gak mungkin papi menyerahkan pengembalaan kepada seseorang yang tidak qualified, ya kan, Bab? Misalnya saya ini banyak belajar dari papi ya. Misalnya saya tanya papi, siapa yang
berdiri di mimbar ini. Papi yang nentuin, saudara, bukan saya. Saudara pikir saya? Enggak, papi. Pap, ini nanti siapa yang gini. Ya papi yang nentuin. Ya. Lalu pap, ini jangan, karena dia masih begini begitu, dia begini begitu, rohaninya begini begitu, dia begini begitu. Nanti kita tunggu saja. Jadi papi ini melihat, memperhatikan kita. Ya. Nah, Daud ini dia tahu harga yang dibayar untuk mengalahkan seseorang, suatu bangsa Filistin yang besar. Itu sebabnya Daud ini mempertaruhkan, memberikan seluruh pasukannya kepada orang yang berani nyonyoan nyawanya ini. Daud juga berkata begini, waktu dia lihat Goliat itu teriak-teriak, siapa yang bisa mengalahkan aku? Kami akan menjadi budak kamu. Ya, lalu Daud tuh keliling ke tentara-tentara. Apa hadiahnya apa? Kalau saya bisa ngalahin orang itu, hadiahnya apa? Lalu mereka berkata, hadiahnya nanti keluarga kamu dibebaskan dari pajak, nanti kamu dapat anaknya raja. Hah? Wah, dia udah seneng. Lalu dia memastikan, dia keliling lagi. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Walaupun awalnya dia tertarik hadiah, ini kan ada hadiahnya juga. Siapa yang bisa mengalahkan orang Yebus? Ya, dia akan aku berikan seluruh tentaraku. Dia akan menjadi kepala dari tentaraku. Ada hadiahnya, ada iming-imingnya. Tuhan pun juga ada iming-iming, saudara. Kalau kita berani menyerahkan nyawa, kita akan mendapatkannya. Di surga kekekalan luar biasa. Nah, sekarang kita baca mengenai Daud. Kenapa dia berani menantang begini? 1 Samuel 17 ayat 25. Saya minta saudara membaca. Kita lompat ke 32 sampai 36. Alright, kita akan baca dulu dari ayat 25. 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Dia tanya lagi nih, apa yang akan diberikan, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi Daud ini berani, tetapi dia juga nanya, upahnya apa? Upahnya apa? Upahnya apa? Dia memastikan. 32, saya minta saudara baca. 2, 3. Tiga. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Kata Saul, tidak mungkin. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34.
35. Maka aku mengejarnya. Dengar nih, Daud berkata, kalau ada singa atau beruang datang, aku mengejar. Dia nggak takut, saudara. Lalu menghajarnya. Udah menghajar dan melepaskan domba itu dulu dari mulutnya. Kemudian apabila singa atau beruang itu berdiri menyerang aku, saudara tahu beruang dan singa itu kalau berdiri itu tingginya hampir 3 meter, saudara, atau lebih tinggi banget. Sedang Daud itu kecil, ya, tinggi banget. Apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Jadi karena tinggi kan, belum bisa ditangkap kepalanya, tapi janggutnya ada di dekat dia. Dan lalu menghajarnya. Jadi ditangkap, dihajar, dibunuh. Wow, ini anak yang gak tahu takut ya. Lalu 36, silakan saudara baca. Wow. Lalu ayat ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41, saudara baca. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. 43. Jadi si Goliat ini dia tuh misuh gitu loh. Kesel banget, anyel banget. Aku kok dihadapi sama bocah yang masih kemerah-merahan pipinya. Bocah yang gak pengalaman. Ya ampun, jadi dia bilang, anjing kah aku ini? Ya. Lalu dia mengutuki, dia nyumpahin, dia misuhin Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang. Berikutnya, saudara. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan tetapi dengan salam Allah segala bangsa. Hari ini juga dengan kepastian, saudara, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Wah, dia yakin banget, saudara. Menggal pakai apa? Dia nggak punya alat, ya. Tetapi ini iman, ya. Memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara juga orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.
Dan supaya segenap jemaah ini tahu, saudara tolong sambung ya. 2, 3. Ya. Ini ayat terakhir. Terakhir untuk kisah ini ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud ini berlari ke arah barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Saya ingin menunjukkan kepada saudara klip bagaimana nanti saudara bisa bayangin, silakan media ditayangkan klip tentang Daud melawan Goliat. David, you've got that on backwards. How should I know? I've never worn a helmet before. He doesn't stand a chance. At least I convinced him to use my armor. Saya sudah suruh dia pakai baju perangku. I can't use these things. Aku nggak bisa. I don't even know how. You have to take something. My Tapi kamu faith harus is enough. bawa sesuatu. Katanya Tuhanku cukup. Boy? You're sending me a boy! Cowards! Let it be known. Kamu The Israelites seorang send their bocah. children to fight. What do you think I am? A dog who can be run off with a stick? Kamu pikir aku I am anjing? Goliath, the greatest of all Philistines. Aku Goliat, Today orang yang the Lord will terbesar di deliver you Filistin. into my hands. Very well. I've waited 40 days to shed the blood of an Israelite. 40 hari. It might as well be yours. Come to me, little one. I'll kill you and feed your flesh to the birds. He's dead. He's dead. Dia udah mati. Dia udah mati. Yuk kita lari. Itu tentara We should Filistin. attack, Father. Itu Yonatan, dia berkata kepada Saul ayahnya, kita harus nyerang mereka. Attack! Ayo serang, kata Saul. Itu dia saudara, bisa bayangin ya, rada deg-degan ya. Lihat Daud ini gak pakai apa-apa, sedangkan Goliat itu sudah terlatih. Dia orang yang luar biasa sejak masa mudanya. Sudah dilatih untuk jadi tentara yang kuat. Dia tinggi banget juga, orang lihat aja udah gentar. Kita seringkali dihadapkan dengan Goliat tanda kutip ya. Kita bisa gentar gitu menghadapi tantangan hidup.
Kita takut duluan, kita kecut duluan, lalu hati kita udah menciut duluan. Padahal kalau kita berani, Tuhan akan menolong kita. Tuhan menolong kita tidak dengan pedang dan alat-alat perang. Dia luar biasa. Puji Tuhan. Betapa rindunya saya saksikan begitu banyaknya dalam kehidupan saya. Saya menghadapi Goliat ya. Tetapi saat saya mengandalkan Tuhan, maka Tuhan ada di sana. Kita akan lihat CV-nya Daud. Saudara tahu CV itu curriculum vitae. Dia adalah persyaratan Daud. Kata orang Daud itu seperti apa? 1 Samuel 16 ayat 18. Saya minta saudara membaca bersama-sama. 2, 3. Lihat ini kualitasnya, CV-nya. Orang yang akan menghadap raja, kualitasnya seperti ini. Ia pandai main kecapi, pandai, skillful, ahli, gak ecek-ecek. Ada latihannya untuk menjadi ahli. Ya. Harus skillful, gak ngisi-sini, gak ecek-ecek, gak encreng-cereng, tapi luar biasa skillful, berpengalaman. Lalu ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini belum jadi raja loh saudara, ini baru akan dipanggil ya untuk mengusir roh iblis, roh setan yang ada pada Saul. Pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit. Udah pahlawan, prajurit yang pandai bicara. Ini bukan cerewet ya, pandai bicara itu bukan cerewet. Tetapi saudara lihat tadi bagaimana dia menghadapi Goliat dengan perkataannya yang luar biasa. Lalu terakhir elok perawakannya, itu masih di seputar yang bisa dilihat mata ya. Dan yang paling penting, Tuhan menyertai dia. Jadi saudara, yes, Tuhan menyertai kita semua, ya. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan menjanjikan kita Immanuel. Tuhan ada bersama dengan kita semua. Tetapi ternyata ada kualifikasi awal. Dia seorang pemain kecapi yang ahli, ya pandai. Jadi bukan nggak apa-apa, pokoknya Tuhan menyertai aku, nggak apa-apa, aku nggak latihan nggak apa-apa, nggak apa-apa, aku nggak training nggak apa-apa, nggak bisa, harus ikut training, ya harus. Kalau enggak malu-maluin saudara. Saya ini lagi mengusahakan yang terbaik di gereja, di family ini ya. Karena kalau saya dengar, maaf ya pemirsa YouTube sekalian ya. Kalau dengar dari YouTube saudara, suaranya yang penyanyi-penyanyi ini suaranya fals. Suaranya kecekek. Jadi saya datangkan pelatih vokal. Ya, guru vokal di sini udah 1,5 bulan ya.
Udah sebulan setengah. Nggak mau latihan, ya nggak bisa berdiri di sini. Kita mau melatih supaya bagus, supaya vokalnya bagus. Nggak asal bilang, yang penting kan Tuhan nyertai, yang penting kan ada urapan. Nggak bisa. Ini lihat nih, ada latihannya. Dia latihan di depan domba-domba. Dia latihan main kecapi, dia latihan dulu sebelum dia ngomong di hadapan orang banyak. Saya ada latihannya dulu, saudara, sebelum saya ngomong di hadapan orang banyak. Ya. Sampai saat ini yang terbanyak yang saya khotbah di hadapan 6.000 orang, ya, baru 6.000, belum sampai puluhan ribu. Tapi saya latihan. Ya, saya akan bicara waktu tahun 2007, saya akan bicara di hadapan para profesor saya di Amerika. Saya latihannya sebulan bahasa Inggris lagi, latihan khotbah dalam bahasa Inggris untuk di hadapan profesor-profesor dan para mahasiswa doktor dan master. Ada latihannya. Lalu dikatakan dia pahlawan yang gagah perkasa. Kalau dibilang pahlawan yang gagah perkasa, ini orang-orang yang ngomong, saudara, sampai kedengeran di telinga para penggawa kerajaan. Ada itu seorang, bukan hanya dia main kecapi, ya, tetapi dia berani melawan singa dan beruang. Pahlawan yang gagah perkasa berarti sudah dari mulut ke mulut, telinga ke telinga. Iya. Di sini ada yang sudah pinter main drum, wah pinter banget, udah latihan terus. Kemudian mungkin kedengeran gereja lain, ditawarin, mau nggak di gereja kami? Mungkin dibayar, ya. Akhirnya mau, wah bagus, dibajak bagus karena laku, ya. Jadi kita sudah menelurkan drummer yang luar biasa sampai diincer gereja lain. Ya kita doakan supaya dia baik di luaran sana. Ya. Kadang-kadang mungkin ada gereja-gereja yang gelo. Wah, wis tiwas dimbu api-api. Terus dipek gereja kono wis ora apa-apa. Rapopo. Ojo apa ya saudara? Ojo gelo bukan. Ojo apa ya? Ada di kadang-kadang di truk itu loh ada tulisan-tulisan itu loh. Ojo dumeh itu apa toh Pak? Dumeh apa ya Pak? Apa? Kurang mudeng meneh iki. Ndak krungu apa saya kurang. Ya pokoknya ojo gelo rapopo. Ya kita bersyukur dalam segala perkara kita bersyukur. Nah, seorang prajurit pandai bicara. Jadi ini Daud ini memiliki kualifikasi yang plus. Enggak cuman itu, tapi ganteng kata orang, elok perawakannya. Kalau lihat, aduh pipinya merah ya. Ada orang yang dikasih lihat secara roh ya, dikasih lihat Daud ada di Israel sana. Katanya dia itu kayak model baju Ralph Lauren ya, yang keren banget lah gitu. Jadi ini plus. Kalau bilang Tuhan menyertai dia, ya semua orang disertai Tuhan, semua anak Tuhan disertai Tuhan. Tetapi ada persiapannya sebelumnya. Itu sebabnya saya rindu saudara mempersiapkan diri dengan
keahlian, sampai ahli, skillful, sampai pandai, sampai disebut, ini kalau Daud disebut pahlawan, pandai bicara, semuanya baik. Saya rindu saudara ini adalah paket lengkap. Amin. Jangan mau amin toh, tapi latihan, ya, latihan. Ya, saya minggu-minggu ini lagi konselingin pranikah anak-anak kita yang akan nikah. Ada 2 pasang di sini yang akan nikah, saudara. Ya, kata papi gini, iki bukan mungkin ya, papi ngomong gini, lucu gojekan itu sampai saya tuh kepinggel-pinggel, nggak kepikir gitu loh. Papi gini, iki meh kawin soalnya sekolah minggune sithik toh. Oh ya, jadi gen gawe anak gitu loh maksudnya papi ya. Kok bisa mikir gitu? Saya sampai kepinggel-pinggel loh, papi ngomong, kok Isa pikirannya jauh ya? Ya saya belum nyanda ya pikiran itu. Toh sekolah minggune sithik toh, omongnya sama si Edwin sama si Roja. Terus mereka jawabnya, iya opa. Iya, tadi mau ngomong apa ya? Jadi keselawanan ini jadi saya jadi lupa. Yang penting kita ini latihan dengan baik. Kita ini harus mastering. Oh, saya mau bilang ini. Saya sudah sampai di sesi anak ya. Bagaimana kalian membesarkan anak? Bagaimana nanti kalian harus, karena anak ini adalah titipan ilahi. Jadi anak ini nantinya, ini kalau saudara belum ya, anak ini kalau malam sebelum tidur ditumpangin tangan, diurapi. Supaya nggak ada roh-roh setan masuk di malam hari. Kalau pagi hari mau sekolah, diurapi lagi, di blessing, dirilis dengan blessing. Kok mereka catat baik-baik. Lalu kalian harus memuridkan anak-anak kalian di rumah, harus ngajarin mereka jalan Tuhan. Nah kalian sendiri harus juga cinta Tuhan. Ya kalian ini baca firman enggak? Tegang baca mereka. Kamu baca firman enggak? Jarang bu. Kamu? Kamu? Ya. Kadang-kadang. Kamu? Ya. Baca renungan bu. Baca Alkitab. Baca renungan. Ya ada ayat Alkitabnya. Ya mending lah. Ya. Loh. Kalian ini memalukan sekali. Saya marah. Memalukan sekali. Mau kawin, mau punya anak. Apa digelundungkan di sekolah minggu? Ya. Kalian dulu harus baca firman. Harus cinta firman. Baru kalian bisa nyeritain firman kepada anak-anak kalian. Kalian bilang, baca firman ya. Bapak mbok dhewe nonton YouTube. Ngawur itu. Ya, jadi harus skillful, harus latihan, harus sampai mahir, harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kerinduan saya agar saudara-saudara punya kriteria, kualifikasi yang sangat luar biasa. Seperti Daud, dibanggakan, paket yang lengkap. Enggak gini, wah Jano iki diurapi, tapi omongannya celometan. Ya, ada saya mendengar gini, wah itu Jano setia bu, tapi senengi ngomong tentang keluarga iki gosip. Gosipnya kemana-mana, gosipnya bukan cuma ke hamba Tuhan, gosip kemana-mana. Lambene ngene senenge. Oh, itu sudah Jano bagus, setia, bayar perpuluhan.
Tapi nek anu ngene, nek uni ngene, jadi ada bolongnya. Saya rindu di sini saudara melengkapi yang bolong-bolong. Amin. Saya rindu saudara menjadi paket yang komplit. Jangan sampai dia jano loh. Loh nek jano kan berarti ada tapinya. Ya toh? Jano luar biasa. Tapi gue senengnya ngelek-elek. Ya ora luar biasa. Jano dia diurapi. Tapi males. Saya rindu saudara semua di sini tidak ada yang bolong. Kerinduan saya saudara diurapi untuk melakukan semua yang dipercayakan kepada saudara dengan keahlian.